Misalnya orang tua pun bisa diukur tiap hari berat badannya. Tapi kalau bayi bisa saja, karena satu hari perkembangan itu luar biasa. Tapi orang tua tidak mesti pasien itu tiap hari di rumah. Dan itulah waktu. Kemudian bentar telepon juga. Oke, terus tadi punya. Terus kita lihat juga kecepatan pertumbuhan dan kecepatan perubahan berat badan. Jangan senang ketika pasien kita, ternyata pasien saya naik hari 2 kilo. Bahwa kita tidak tahu dia problem. Justru pertanyaan, ketika ada pasien kita misalnya terjadi peningkatan berat badan yang luar biasa, itu juga kita tanya, itu bisa begitu kenapa itu? Yang kita evaluasi mungkin, apakah saya kemarin timbangnya salah? Mungkin timbangan saya salah. Atau pas saya baca aja itu mata saya gatal sehingga salah lihat angkanya, atau odem. Ya kan? Ya Allah percaya. Jadi itu terjadi perubahan yang signifikan berat badannya. Jadi juga dilihat juga. Lanjut, Pak. Oke, tadi riwayat makanan bisa lihat nanti yang kita gaji adalah komposisi dan kecukupan asupan gizi seperti apa. Biasa teman-teman ahli gizi itu melakukan merecall, ya, merecall. Kemudian pola makan seperti apa, kemudian toleransi dan lanjut. Kemudian ini adalah kita juga harus tahu juga bagaimana pengetahuan mereka tentang ajaran gizi. Karena sekarang itu hati-hati jadi gizi. Pasien itu sudah banyak pintar-pintar, ya kan? Pintar mereka. Saya selalu mahasiswa bilang jangan sekali-sekali Anda itu dipermalukan oleh pasien. Karena kalau itu sudah pandai belum terpercaya. Terutama makanan-makanan terang. Mereka lebih tahu di suplemen-suplemen. Saya kadang-kadang tanya ketika ada pertemuan atau seminar itu saya bingung juga kok namanya apa. Ya karena orang itu kan lain merek dan gitunya gitu, udah hafal gitu. Jadi setidaknya memang kita harus mengetahui bagaimana mereka tentang itu gitu kan. Sehingga nanti mungkin berarti saya tidak perlu edukasi dan kemudian edukasi tidak mampan lagi gitu kan. Karena kan edukasi kan hanya meningkatkan pengetahuan ya. Dia harus konseling ini karena dia sudah tahu sebenarnya, cuman sekarang bagaimana caranya biar dia mau mempraktekkan. Kalau dia perlu konseling, tidak cocok lagi itu edukasi di situ. Kemudian juga kita gali misalnya, apakah dia pernah mendapatkan konseling atau konsultasi sebelumnya. Oke, tadi Pak. Kemudian aktif fisik bisa digali misalnya tentang status fungsional, pola aktivitas ya, kemudian intensitas, frekuensi olahraga. Jadi kalau di rumah sakit mungkin ini kalau kita menggarap di rumah sakit mungkin ada hal tertentu mungkin tidak perlu kita tanya, kalau di teleskop kita tanya apa aktivitas ibu, udah tahu-tahu terkapar gitu kan, mengenai aktivitas gitu kan. Jadi harus juga udah tahu-tahu itu baru hari ini kita aktivitas. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin katanya adalah status fungsionalnya mandiri. Misalnya apakah dia sudah bisa bersisir? Ya. Kalau pasien itu sudah pikir untuk bersisir, itu sudah tanda-tanda kesembuhan. Dia udah misalnya ke kamar mandi sendiri, dia sudah mandiri, itu juga tanda-tanda kesembuhan. Coba kita lihat pasien-pasien yang klinis itu, mau dia telanjang kek, mau acak-acak rambut itu kan peduli ya. Tapi ketika dia mulai sehat, udah mulai itu, mulai cari sisir, mulai cari kaca, itu udah tanda lipstick misalnya kan, atau minta sasak ya Wiwi gitu kan. Itu nih tanda-tanda kesembuhan. Jadi hal seperti itu ya. Tadi Pak. Nah, kemudian kita juga harus lihat juga adalah ketersediaan makanan di rumah juga kita, kemampuan, keterbatasan, kemudian penerapannya, kemudian pemanfaatan dan keraguan dan kecemasan akan makanan. Banyak juga pasien-pasien yang ragu akan cemas dan makanan. Saya contoh kemarin ada pasien datang dengan saya, dia diabetes, karena begitu takutnya makan, maka dia tidak makan. Dan itu adalah pegawai kami, pegawai kesehatan di lingkungan Poltekkes. Jadi kebetulan tenaga administrasi di perawat gigi. Kemudian dia selalu hipoglikemi, jadi dia cuma bergetar, ya. Itu kan dia cemas dan takut di makanan. Ketika saya berikan di konseling, ya saya bilang bahwa makanan orang penderita diabetes itu sama saja dengan makanan orang normal. Cuma kalau diabetes dia harus menepati 3J, ya kan, tipe jenis, jadwal, dan jumlah kan. Jadi justru saya bilang ibu harus bawa selalu bekal
tapi bekal itu sudah memang tertakar. Yang pula ini saya boleh nih, ujung-ujung dia makan dari sini, makan dari tidak terkontrol. Jadi itu. Jadi saya tidak perlu bercerita dengan dia misalnya kan, ibu harus makan yang cukup, ibu harus begini olahraga. Ternyata yang buat dia itu adalah kecemasan itu yang saya intervensi. Oh, dia cemas, dia sampai cemasnya dia tidak makan. Maka saya intervensi lah dengan cara seperti itu. Dan ternyata sekarang ibu itu memang sehat, walafiat. Dia sampai saya terima kasih Pak Gembira, terima kasih Pak Gembira. Saya bilang, bu, cuma terima kasih bu. Terus apa Pak Gembira? Terima kasih. Jadi itu juga harus kita lanjut Pak. Oke, kemudian data laboratorium silakan sesuaikan. Mungkin ada kreatinin, albumin, elektrolit tergantung dari kasus penyakit yang kita temukan. Mungkin dia pada partikel ginjal misalnya kita melihat kreatininnya kemana, albumin seperti apa, elektrolitnya, pada diabetes misalnya pada gula darah, pada apa namanya itu, pada jantung misalnya perlu lihat profil lipidnya, kemana kolesterol, LDL, HDL, ya, dan macam-macam. Ya. Kemudian pada hasil kolonoskopi misalnya, pada CT scan juga harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian antropometri, ya, kita perlu sesuaikan juga, ya. Jangan sudah pasien itu sudah terbaring-baring kita paksa untuk tinggi badannya, ya. Kita sesuaikan, mungkin sementara saya gunakan LLA, misalnya sementara saya gunakan ligat pinggang pinggul, sementara saya gunakan. Jadi kita harus selektif, ya, yang mana kira-kira yang cocok untuk itu, ya. Jangan kita, karena kita ingin data kita bagus, pasien pun kita paksakan untuk itu. Kita harus tahu bahwa dia itu stres, dia sakit, stres, belum lagi mikirkan anaknya di rumah, belum lagi mikirkan anak mertua siapa selingkuh di luar, ya. Jangan-jangan itu terbaring bisa itu nggak apa-apa ya sana, tambah stres kan. Belum lagi biayanya berapa sih nanti rumah sakit kami ini, gitu kan. Jadi kita harus jangan terberat mereka lagi dengan itu. Lanjut Pak. Kemudian klinis kita lihat lemak tubuh yang hilang, ya. Kemudian kesehatan mulut dan lidah, jadi memang pada tertentu juga kita harus lihat juga lidahnya seperti apa. Kalau memang itu tidak kompetensi kita, mungkin kita dari rekam medik itu terbaca. Biasa dari rekam medik misalnya lidah, itu artinya tidak ada keluhan. Misalnya mulut, nah ini juga harus rekam medik itu juga harus diperhatikan, ya. Kemudian fungsi mendalam itu bisa kita tanya. Ya, kalau memang itu, karena itu akan sangat berhubungan dengan apa? Bentuk makanan yang kita berikan. Juga jelas-jelas sakit mendalam, tetap kita berikan isi biasa. Jangan kalau sakit deh, lewat. Jadi harus kita gali gimana dia fungsi dalam mendalam. Kemudian perubahan warna kulit, misalnya kita lihat ternyata dia pucat, ya. Keriput juga misalnya tadi itu, ya. Kemudian bentuk tubuh, kemudian tanda-tanda vital, suhu, nadi dan tekanan darah juga harus kita perhatikan. Kemudian personal yang kita gali adalah satu adalah kita gali sama lah seperti kita tadi kasus ya waktu D3 atau D1 gitu, ya. Ada itu umurnya, bla bla, ini dari keluarga, status sosial, ya, itu kita gali. Oke, itu 5, ya. Itu tadi ada mainnya ketika kita dalam mengkaji. Yuk, singkat nggak? Yuk, apa yang ya, lumayan mengkaji di situ apa? Langkah dulu, langkah dari CV apa? Oke, ya. Oke, ini dia ADB, ya. ADB, ya, asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring dan evaluasi. Asesmen itu sama dengan pengkajian isi. Waktu kita mengkaji tadi, apa aja kita kaji? 1, apa ABCD? ABCD kan ada ABCD. Perkembangan antropometri, dia kimia, klinikalnya, teori dan personal. Udah pintar, udah dulu, udah ke Jawa. Tanya lagi. Tadi riwayat gizi tadi digali apa saja tadi? Riwayat gizi tadi digali apa tadi? Dari riwayat gizi. Ketika kita menggali riwayat gizi apa saja digali? Asupannya seperti apa? Pengetahuannya seperti apa?
Kalau biokimianya digali apa? Data labnya ya. Kalau klinisnya apa? Oke. Sekarang kita masuk ke diagnosa gizi. Antara pengkajian gizi dan diagnosa gizi itu ada, sebelum masuk ke sana itu namanya ada penelusuran masalah gizi. Ya. Jadi kita sudah kaji tadi data-data itu, apakah dari domain inteknya atau nutrisi, apakah domain biokimia ataupun kliniknya. Ya. Sekarang kita akan menelusuri masalah gizi dari yang kita kaji itu apa saja. Itu disebut dengan penelusuran masalah gizi. Lanjut Pak. Nah, di sini kita harus belajar. Jadi kembali lagi harus ada teorinya itu. Kan memang dituntut memang kita kalau bisa sekolah terusnya. Jadi setelahnya kan, mumpung misalnya ada beasiswa juga, ya. Karena sayang kemarin kami itu di sana itu ada sampai kami kejar-kejar, dana sudah ada, ya. Kemarin kita kebetulan dapat dari NICE project gitu kan. Masih ada nggak mau? Saya lucu kan, ini kok gimana ya, dan dana kok nggak mau. Padahal kamu udah siapkan sekolahnya, kemudian kamu sudah cari beasiswanya, kita dapat dari NICE project ya, dari Filipina atau dari Tuhan. Dan sekarang itu tinggal berapa orang lagi. Jadi kita nggak perlu lagi buka, saya bilang, karena yang B1 tinggal 6 orang, dan bukan kita buka. Kalau apa berarti nanti udah tempat lain. Apalagi sekarang itu kan ada program-program cuma 2 tahun ya. Kalau kembali dulu ke awal dulu udah 3 tahun lagi. Ya. Yang masih reguler kan sayang ya. Kalau sebenarnya Anda sudah pengalaman itu kan apa? Masih banyak di sini Pak yang masih di sana. Ada lagi? Masih ada? Masih ada? Goyang aja Pak, kabar Pak. Iya. Goyang kabar Pak. Berapa orang? Berapa orang lagi? Suami istri. Pasang Mas Pak. Iya. Oh ya? Pasang. Oh, Dona dari mana? Oh, ini kan angkatan? Empat sama juga? Cilok. Cilok ya? Cilok ya? Sama Rantau. Sayang gitu. Kemarin kami kan ditawari lagi dari project, mau yang satu angkatan lagi. Cuman kami cari mahasiswa sudah susah, tinggal 7 orang. Kemarin dari Kaltim berapa orang? Mungkin angkatan kalian kali ya? Siapa tuh? Farida. Yang laki-laki? Oh si apa? Irwando udah satu malahan. Iya, Irwando udah satu. Sekarang dia mau kasih gizi di Sapa. Dan dia ketua persagi DPC Singkawang, Sapa Singkawang. Ada itu kemarin, baru selesai tahun lalu dari Kaltim. Seperti itu. Ini bapak lagi, soalnya udah janji, udah kontrak mereka kali itu kan. Kita bercinta di satu tapi satu di dua. Oke, jadi di sini ketika kita makan ya para orang sehat, maka sebenarnya kalau terjadi keseimbangan antara intake dengan kebutuhan, maka tidak akan ada penyakit. Ya, itu kita harus pahami. Sehingga itu perlu kita kaji ya. Tetapi ketika tidak ada keseimbangan pada orang sakit, ya, maka itu akan menjadi lain cerita. Pada orang yang tidak diabetes, sebanyak apapun yang kita makan, misalnya, maka gula darah itu tetap akan normal yang tidak diabetes. Ya, hormon insulin akan tetap membarengi jumlah glukosa yang masuk. Jumlah glukosa disimbangi oleh insulin keluar dari pankreas, sehingga gula darah tetap normal. Tetapi pada hal-hal tertentu sudah dengan metabolisme yang gizi, maka itu kita seperti itu. Maka untuk menelusuri masalah gizi itu, ya, maka kita di sini kita tahu bahwa makanan itu masuk ke dalam tubuh, ya, masuk ke saluran cerna, ya, di situ di dalam saluran cerna, di situ terjadi pencernaan makanan, ya, pencernaan makanan, kemudian itu akan masuk di saluran, maka itu akan memakai hati, ya, di hati akan terjadi di sini penyimpanan. Ingat bahwa glukogen ya, akan disimpan dalam hati dan otot. Kemudian yang adanya pankreas dan insulin atau hormon glukagon ya, itu akan mengatur kadar gula darah